Oh iya Bu, saya baru mendapatkan laporan rekaman CCTV dari kampus Bu. Ternyata Mas Vino ada di sana. Vino ada di kampus? Iya, dari kemarin tuh saya lihat kalau Mas Vino bersama Leon. Dan saya sekarang mau ngecek mereka. Tapi saya coba menghubungin Mas Leon sama sekali nggak bisa Bu. Kalau begitu saya ikut. Tolong siapkan mobil, Mim. Baik Bu. Kayaknya aman, Vin. Ayo sekarang, Yon, lo tau ada baju lain gak sih? Lo liat deh, jelek banget baju yang ini. Udah kesempitan, busuk. Aduh, lu ngapain sih mikirin baju? Lu sebentar lagi pulang, lu ganti baju aja sana. Yuk! Ya enggak lah, gak bisa Yon. Gue itu harus tampil maksimal setiap saat. Gue gak boleh kelihatan kayak gini. Jelek banget tau gak sih lo? Ya masalah genting-genting gini, lu ngapain mikirin baju sih? Bagus! Yon, lo denger baik-baik ya. Gak pernah ada dalam sejarah keluarga Adijaya satupun keluarga kita yang terlihat jelek. Apalagi gue. Gue ini Alvino Adijaya. Jadi gue gak boleh terlihat jelek. Dan gue gak peduli. Men, ini sebentar lagi ketemu bokap gue. Ayo, let's go! Dan gue gak mau jadi masih jelek pun gue juga. Bokap gue ntar kasih... Ngapain sih? Ya tuh, kok harus pulang tuh bokap gue Gue sih. pakai gini boleh gak? Enggak, aduh lama. Udah bagus kok, dilukur. Ayo. Leon. Ayo sarapan. Mampus, Papa. Terus apa? Yaudah ya sarapan. Yang ngumpet lah, ngapain sarapan? Ayo sempat. Buru. Galak gue mau ganti baju. Galak. Sumpah. Leon. Kamu nggak mau sarapan bareng? Ngapain sih kamar mandi? Udah, bisa nggak sih? Nggak berisik. Enggak lah, gue mau ganti baju. Bawa. Ngumpet bawa. Ngapain gue enggak lah? Enggak, yuk. Ngapain sih? Masuk aja. Yuk. Apaan sih? Leon. Papa. Kamu nggak sarapan? Iya, Papa aja dulu, ntar Leon susul. Iya. Tadi Papa dengar suara gaduh di kamar kamu. Memang ada orang di kamar kamu? Enggak ada siapa-siapa, Pak. Mungkin TV kali. Papa dengar kayak suara Vino. Vino? No Vino here. Kamu jangan bohong. Nggak bohong, Pak. Swear. Sekarang suruh Vino keluar. Papa mau ngajak dia makan pagi. Enggak ada Vino, Papa. Yon, udah belum sih? Om Raymond. Pagi Vino. Pagi Om. Om tunggu di ruang makan, ya? Oke Om. Kenapa sih mesti diem sebentar di sana? Gila ya? Hah? Lu bikin gua ngumpet di bawah situ panas tau gak? Sesek. Biarin. Kalau bisa sampai ngebangun lagi pingsan sekalian. Ras, yang tuh egois tau gak? Masa iya sih dia lebih ngebelain Vino daripada pacarnya sendiri? Terus gue dianggap apa dong? Kenapa sih cowok selalu kayak gitu? Ya, tapi ya Dar, bisa jadi cowok itu punya persahabatan yang lebih kuat daripada cewek. Dan biasanya mereka tuh kan kalau persahabatannya nggak ditunjukin tapi diam-diam gitu. Ya, tapi tetap aja Ras, yang tuh nggak mikirin perasaan gue sama sekali. Harusnya kalau dia tahu dia salah, dia minta maaf dong sama gue. Ini malah ngurusin si Vino. Dasar cowok. Liatin aja ntar. Gue bakal diemin si Leon sampai dia sadar kalau dia salah. Tapi ya Dar, ini lucu deh. Lo sama Leon berantem, dan itu cuma gara-gara masalah gue sama Revan. Ya ampun Ras, berantem tuh bisa karena apa aja kali. Lo gak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Lagian kali ini emang karena Leonnya aja yang nyebelin. Makasih ya Dar. Makasih karena lo udah tetap percaya sama gue soal Revan. Tenang aja Ras, gue akan selalu percaya lo 100%.
Dan gue yakin lo benar. Tapi masalahnya Leon sama Vino pasti mikirnya gue mempermainkan perasaannya Vino. Karena mereka belum tahu yang sebenarnya tuh kayak gimana. Udah lah, Ras, lo gak usah mikirin mereka banget. Yang penting sekarang kita harus cepet temuin Revan, biar masalahnya cepet kelar. Iya sih, tapi kita mau nyari Revan kemana lagi? Gue nggak tahu deh, Revan tuh kan orangnya misterius banget. Kira-kira lo punya nggak tempat spesial berdua gitu? Ada, taman bahagia itu. Tapi kan gue udah pernah kesana dan gue nggak ketemu sama dia. Ya gimana kalau kita coba lagi? Siapa tahu Revan ada di sana. Kayaknya nggak mungkin deh, Dar. Atau mungkin lo punya tempat apa gitu, tempat rahasia, tempat favorit mungkin. Pasti ada dong. Nggak ada, Dar. Ada deh, ada. Ada satu tempat. Iya udah kalau gitu kita kesana sekarang yuk. Yaudah yuk. Om. Jadi gini Pak, Vino cuma nginep sehari doang kok. Ini sekarang mau pulang, ya kan? Vino, tumben kamu nginep di sini. Memang Mama udah tahu. Belum Udah. sih. Sebaiknya kamu jujur, supaya Mama kamu tidak khawatir dan tidak ada salah paham antara Mama kamu dengan Om. Ya habisnya Vino bete sama Mama, Om. Mama tuh selalu aja ngekang Vino. Vino capek lama-lama. Bukan berarti kalau kamu nginep sini nggak perlu bilang sama Mama. Ya udah. Vino minta maaf ya, Om. Oke, kalau gitu Om akan telepon Mama kamu sekarang, ya? Kamu nggak perlu telepon saya, Re. Mama ngapain sih di sini? Harusnya Mama yang tanya ke kamu, Vino. Kamu ngapain ada di sini? Kamu pergi nggak bilang Mama. Kamu tahu nggak? Mama khawatir banget sama kamu, Vin. Sampai-sampai Mama nggak bisa tidur. Jawab, Vino. Ya salah Mama sendiri. Mama ngapain coba ngebawa Vino ke pulau? Vino kan bukan tahanan, Ma. Vino nggak perlu dikekang kayak gini. Oke, nanti kita bicara di rumah. Bimo, Iya, Bu. bawa Vino pulang ke rumah sekarang. Baik, Bu. Mas Vino, mari kita pulang. Ayo, Mas. Ray, thank you ya. Udah ngizinin Vino tinggal di sini. Sama-sama, Ran. Kalau boleh aku beri saran, kamu jangan terlalu menekan Vino. Karena anak laki-laki kalau ditekan, dia akan berontak. Oke. Makasih sarannya, Ray. Nanti akan aku pertimbangkan di rumah. Permisi. Oke, hati-hati di jalan. Untung aja Tante Rani gak marahin gue.
Kenapa sih harus ada orang yang suka ngebully? Kenapa mereka harus ngebully orang lain? Apa coba untungnya buat mereka? Emangnya mereka lebih bahagia gitu kalau ngelihat orang lain tersiksa, nangis, dibully? Ya kalau gitu, jangan mau direndahin sama orang lain. Apalagi sampai berpikiran lo itu rendah di mata mereka. Daripada sedih, lebih baik tersenyum. Daripada menderita, lebih baik tetap bersyukur. Ras, mau jadi apapun lo nanti, itu pilihan lo. Impian lo, cita-cita lo, semuanya itu ada di genggaman tangan lo sendiri. Lo yang menentukan hidup lo sendiri. Jadi lo gak perlu takut, gak perlu nangis, gak perlu sedih. Sadar gak? Kalau semua orang itu sama. Cuma bayi kecil yang nangis keras-keras mungkin saat mereka baru pertama kali ngeliat dunia ini. Ya kan? Lo yang ngapain? Ngegali. Iya, gue juga tahu lagi ngegali. Maksudnya lo lagi ngapain? Ya gitu dong, senyum. Jadinya kan enak dilihat. Masalah kelihatan ringan. Oh iya, coba deh. Lo tulis keinginan lo, cita-cita lo, apapun yang lo mau di kertas ini. Semuanya. Iya. Yaudah, gue temenin deh. Gue ikutan juga. Terus apa ya? Gak boleh ngeliat. Apaan sih? Orang cuma gitu doang, dikit doang. Harapan kita itu kan beda-beda. Iya juga sih. Yaudah. Udah. Udah. Terus? Terus tulisan kita masukin di sini, ya? Oke. Kubur deh. Selesai deh. Nanti kita pasti bakal balik lagi ke sini. Ngecek apapun permintaan kita di situ, apapun harapan kita, udah terwujud atau belum. Tapi kita mau balik ke sini lagi kapan? Setahun atau 3 tahun atau 10 tahun? Nanti, di momen yang tepat. Momen dimana kita bisa kayak gini lagi. Lo kok ngomongnya kayak seakan-akan lo mau pergi jauh aja sih? Seharusnya ada lo di sini, Ras. Dan kita bisa sama-sama buka kotak itu. Tapi nggak apa-apa. Gue ngerti. Hal itu nggak akan mungkin terjadi sekarang. Depan tinggal belok kiri, Kodar. Oke. Akhirnya. Semoga aja
aja kali ini gue beneran bisa ketemu sama Revan ya. Gue juga sih. Kok bisa-bisanya ya gue tuh gak kepikiran soal tempat ini. Emangnya itu tempat apa, Ras? Jadi ini tuh tempat dulu gue sama Revan selalu ngumpul. Halaman belakang sekolah gue. Dulu gue sama Revan tuh banyak kenangan di sana. Kita pernah nulis harapan dan juga keinginan kita dalam satu kertas dan kita masukin dalam satu kaleng dan kita kubur di tanah di belakang situ. Kita pernah tulis harapan dan keinginan kita dalam satu kertas, terus kita kubur di tanah halaman belakang itu. Tapi gue gak nyangka kalau ternyata saat itu adalah hari terakhir gue ketemu sama Revan. Setelah itu Revan pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa sama gue. Hilang gitu aja. Sabar ya, Ras. Gue yakin kok, lo pasti ketemu sama Revan nanti. Semoga aja, Dar. Tapi seandainya nggak ada pun, gue juga gak masalah kok. Gue berharap gue bisa baca suratnya dia dan di kertas itu gue bisa tahu apa alasannya dia tiba-tiba pergi gitu aja. Oh ya, Ras, ini masih jauh nggak? Udah deket kok. Bentar lagi. Harapan Laras Ayuning Tias. Ingin kuliah dengan biaya sendiri, ingin naik haji bersama ayah, ingin belikan rumah buat ayah supaya nggak pindah kontrakan terus, ingin jadi perempuan yang kuat, nggak mempan dibully, ingin selamanya bersama Revan. Ras, lo masuk duluan aja ya. Gue cari parkir dulu. Yaudah Dar, lo parkir deket sana aja ya. Iya, nanti gue susul. Oke. Udah 3 tahun berlalu. Lama banget gue gak pernah kesini lagi. Sebenarnya ini tempat yang mau gue lupain selama ini. Karena tempat ini sempat bikin gue kecewa sama lo, Van. Gue kira gue bisa terus bareng sama lo. Lo pernah janji akan selalu jadi malaikat pelindung gue, kan? Tapi lo pergi gitu aja. Revan?
Betapa pantaskah kau untuk ku tunggu. Syukur deh, akhirnya Laras bisa ketemu juga sama Revan. Ya udah deh kalau gitu. Semoga apa yang mau diselesain sama Laras bisa tersampaikan semuanya. Gue gak mau ganggu. Good luck ya, Ras. Ya Allah. Van, ini bener lo. Lo yang dulu pergi mendadak tanpa pamit, sekarang ada di depan gue. Banyak banget hal yang mau gue tanya ke lo, Van. Tapi... Hai Ras, apa kabar? Hai. Gue baik-baik aja. Lo gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya, selamat ya. Lo akhirnya menang juga di acara pemilihan putri kampus. Gue gak nyangka. Dulu itu lo jutek banget. Sekarang beda 180 derajat. Kenapa? Kenapa? Ya alhamdulillah. Selama 3 tahun gue berdoa sama Allah supaya lo dilindungi saat gue gak ada di sini. Dan sekarang gue senang banget bisa ketemu lo lagi. Bukan itu maksud gue. Kenapa? Kenapa lo pergi gitu aja? Kenapa lo pergi gitu aja tanpa bilang apapun sama gue? Tanpa pamit sama gue? Tanpa kasih petunjuk apapun ke gue? Ras, Lo anggap apa pertemanan kita? Kenapa lo main asal pergi gitu aja tanpa ngomong apapun sama gue? Tanpa ada perpisahan sama gue? Kenapa lo biarin gue bingung atas kepergian lo? Ras, Selama ini, gue tuh penasaran, gue bingung. Gue mencoba cari tahu. Gue mencoba cari lo kemanapun. Gue mencoba mencari jawaban. Kenapa lo tiba-tiba pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa sama gue? Sampai akhirnya gue tuh ngerasa takut. Takut banget. Gue takut gue udah ngelakuin sesuatu yang salah di mata lo, tapi lo gak bisa ungkapin itu ke gue. gue gak marah kok sama lo. Gue pergi, itu gak ada hubungannya sama lo. Jangan nangis dong. Maksud gue gini loh. Selama ini kan kita selalu ngelakuin apa aja barengan. Kita selalu pergi kemana bareng. Kita selalu ngelakuin apa aja berdua. Dan tiba-tiba aja tuh lo hilang kayak ditelan bumi. Dulu lo itu adalah pelindung gue. Dan saat lo pergi, gue ngerasa kayak kehilangan. Gue minta maaf. Banget sih. Kenapa coba bisa ketahuan sama mama? Gue jadi dikurung lagi kan di sini. Sulit banget. Sulit. Lin, lo ngapain sih kesini? Lo ngajak Pi luar ya? Take this! Sean! Sean, lo tuh apa? Pi luar! Sean! Sean, lo apa-apaan kalau mau mukulin gue? Sean! Sean, stop nggak? Sean! 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 Hey! Istirahat dulu bro. Mancing emosi gue ya? Nyari masalah sama gue. Gue bilang Istirahat dulu. sekarang lo rasain kemarahan gue. Rasain. Stop.
Siapa suruh lo mulai? Jangan ribut sama gue. Udahlah. Udah ada lo. Coba kalau sekarang ada Annabelle. Tambah lengkap penderitaan gue. Don't worry. She's not here. Annabella diciduk. Hah? Dicuduk? Ya, diciduk sama Marco. Diciduk? Maksud lo apa diciduk sama Marco? Ah, diciduk. Diciduk. Annabelle diciduk sama Marco. Dibawa gitu maksudnya? Diculik, Sean, ya ampun, diculik. Oh, diculik. Lu tuh ngomong aja fals ya. Diculik. Pinter. Tahu ah, bodo amat. Ya bagus lah dia diculik. Pantesan aja. Tadi mama bete pas di mobil. Tapi ya udahlah, bodo amat. Bagus dia diculik. Biar aja tuh si Marco ngapain aja sama dia. Diculik, diapain. Yang penting penderitaan gue berkurang satu. Nggak ada lagi yang nyebelin. She's not here. Ya Annabella. iya emang dia di sini. Iya, Annabella. Ya udah. Permisi mas, desainernya sudah datang. Desainer. Desainer apaan? Gue nggak pesen. Maaf mas Vino, ini semua perintah dari Bu Rani. Karena Bu Rani sudah bikin janji dari 3 hari yang lalu. Ini buat acara apaan? Gue juga nggak tahu. Saya juga kurang tahu mas. Pagi Mas Vino, yuk kita ukur dulu badannya. Kebetulan saya udah bawa bahan-bahannya. Ukur apaan sih? Gue juga nggak tahu buat acara apa. Bu Rani bilang untuk acara gathering perusahaan Mas. Acara gathering mama? Iya. Ya udah nggak usah. Gue nggak mau. Tapi Mas, nanti saya dimarahin Bu Rani Mas. Bu Rani udah pesan 3 hari yang lalu. Bodoh amat. Pokoknya gue nggak mau datang ke acara mama. Apapun itu, acara kantor, acara gathering. Nggak mau. Hah, kalau gitu, gue aja yang diukur. Nah ya udah nih. Lo ukur Sean aja nih. Biar dia aja yang datang ke acara mama. Ya nggak Sean? Ya. Ya udah. Have fun. Asik. Kalau acara perusahaan, berarti Laras bakal datang dong. Mana ini? Mas Vino nggak mau diukur badannya. Relax. Ukur gue aja. Gue kan juga keluarga di Jaya. Oke? Oh, gitu ya Mas. Ya udah deh saya ukur. Daripada saya mah gabut, nggak ngapa-ngapain. Lu ngebut? Hah, don't worry. Slowly is okay, oke? Tenang aja. Oh ya. Aduh, bakal ditanyain apa lagi ya sama bokapnya Sonya? Mana ketemuannya di tempat golf lagi? Kan gue nggak bisa main golf. Aduh, gimana nih? Ntar bokapnya Sonya curiga lagi. Lagian Sonya juga sih masih belum mengaku ke bokapnya. Ntar kalau gue salah jawab, jadi makin berantakan. Astagfirullahaladzim. Insya Allah, maafin hamba ya Allah yang belum bisa menghentikan kebohongan ini. Kenapa sih hidup gue tuh sial banget hari ini? Harusnya kan gue yang menang, bukan si Laras. Ini tuh nggak pantas tau nggak buat menang. Gue kesel. Ya, gelang gue. Aduh, gue di mana lagi? Itu orang ngapain di situ? Bahaya lo bisa jatuh. Woi! Ngapain di situ? Itu kan Bianca. Bianca! Kalau bukan gelang kesayangan gue nggak bakal repot-repot kayak gini deh. Bianca! Biar aja gue. Apaan sih lo megang-megang? Kamu gak apa-apa? Ngapain sih nyari kesempatan lo ya sama gue? Astagfirullahaladzim. Aku bukan orang kayak gitu. Bianca, kamu itu kalau frustasi jangan mengakhiri hidup kamu dengan cara kayak gini.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sotoy deh lo. Siapa yang mau bunuh diri coba? Gue pengen ambil gelang gue. Tuh jatuh tuh, lo liat gak sih? Oh, kamu mau ngambil gelang? Ntar ya. Nih gelangnya. Lain kali kalau ada kejadian kayak gini lagi, kamu minta tolong sama orang lain. Jangan ngebayang diri kamu sendiri kayak gini. Baru kali ini ada orang yang peduliin gue. Tapi kenapa mesti dia sih? Gak usah soker deh sama gue. Mau ngapain coba? Biar gue bilang thank you Reza. Gak. Udah, gue enak tuh ngeliat muka lo. Aduh. Bianca, kamu apa lagi sih? Sini aku bantu berdiri. Iya, ayo berdiri pelan-pelan. Anterin gue ke mobil deh. Itu tuh sepatu. Bentar. Awas jangan jatuh ya sepatu gue. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Leon, ngapain sih? Ada apa? Ada apa sih sayang? Kok jawabnya jutek gitu sih? Apaan jutek? Kan aku cuma nanya, kamu ngapain telepon aku pagi-pagi? Emang nggak boleh nelfon pacar gitu ya? Ada jam-jam tertentu buat nelfon pacar. Ya enggak juga sih. Sayang, aku kangen sama kamu. Apaan sih, orang kita juga tiap hari ketemu. Bye deh. Emang kamu nggak kangen sama aku? Kangen nggak ya? Awas ya, ntar ketemu di kampus. Kenapa, emang mau ngapain? Ya, ada deh. Lagian ya, kalau kamu ngajakin aku ketemuan, kamu kira aku mau apa? Aduh sayang, jangan ngambek-ngambek gitu terus dong. Aku tersiksa tau nggak kayak gini. Leon, kita itu beda pemikiran. Daripada kita ketemu terus kita berantem, ya masih mending kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Justru kamu salah, kita harus ketemuan. Biar semuanya clear, biar face to face, biar nggak ada miskomunikasi segala. Gimana ya? Aduh sayang, jangan gitu dong, aku stres tau nggak? Kenapa stres? Ya iyalah, kamu tuh nafas aku, jiwa dan raga aku. Kamu selalu ada di hati dan pikiran aku. Dan aku selalu akan merindukan kamu. Jangan rindu. Sakit. Perasaan itu bisa membunuhmu. Kok tiba-tiba kamu lebih puitis dari aku? Baju dari mana? Film ya? Wih, Leon. Wah, tumben banget nih pagi-pagi. Pasti mau meet up ya sama Dara. Ya dong. Ih, enggak. Pedean banget, siapa juga yang mau ketemu. Dar, jangan gitu ah. Namanya pacaran tuh kan nggak enak tahu berantem lama-lama kayak gitu. Emang mau pacaran jauh-jauhan? Ya udah deh, udah. Kita ketemu. Yes, itu dong dari tadi. Thank you ya, Ras. Udah deh, nggak usah lebay. Belum tentu juga aku maafin kamu. Kok gitu sih jawabnya? Udah, Yon, lo tenang aja deh. Dara tuh kayak gini tuh paling bentar doang. Cewek kan emang gitu, marah-marahnya bentar, habis itu pasti baik lagi. Ya. Thank you, Ras. Itu kan cowok yang kemarin. Dia ngikutin Laras. Atau mereka lagi ketemuan? Ya udah ya, kita pergi dulu. Bye. Kok dimatiin sih? Jadi, Dara udah berhasil temuin Laras sama Evan. Aduh, gawat nih. Aku harus kasih tau Vino. Gimana nih? Masalahnya udah kelar. Kan lumayan tuh, kalian belum ketemu bertahun-tahun. Pasti rasanya nyesek banget. Nyimpan sesuatu yang dipendam gitu. Iya, sekarang sih perasaan gue udah lebih lega. Karena tadi kita udah ngobrol.
Dan ya rasanya lebih plong aja sekarang. Nah, kan enak kalau gitu. Ini kok lu foto-fotoin kita? Kenapa? Iya, biasa buat obat. Obat? Iya, obat. Obat rindu. Kalau sampai lo bikin sahabat gue yang satu ini galau lagi. Apaan sih, Dar? Good. Pemikiran lu kreatif banget. Gue aja sampai gak kepikiran. Gue ngelakuin ini untuk melindungi perasaan sahabat gue. Sweet banget sih, Dara. Kayaknya lo udah ketularan Leon deh jadi se-sweet ini. Yaudah kalau begitu, gue cabut dulu ya. Tunggu, Van. Gue boleh minta nomor telepon lo yang jelas nggak? Biar kalau Laras nyariin lo gampang. Loh, bukannya tadi lo nelfon gue ya? Yaudah, nanti gue miss call lagi. Iya, tapi nomornya yang mana? Tadi aja lo bisa nelfon gue. Pasti nanti bisa lagi kok, ya? Selalu ada jalan kalau Allah sudah berkehendak. Iya juga sih. Kayak gue bisa ketemu sama Revan sekarang kan atas izin Allah. Ya udah, kalau begitu gue cabut dulu ya. Gue bahagia banget bisa ketemu lo lagi, Ras. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gue tahu nih, Ras. Kenapa lo sering banget galauin si Revan? Orangnya misterius banget. Apaan sih, Dar? Udah yuk, kampus aja yuk. Yuk. Emang gak salah lagi Laras jadi putri kampus. Kamu emang pantas Laras jadi putri kampus. Ya iyalah, kamu udah cantik, pinter. Aku bangga banget sama kamu. Tapi paling nggak, dengan kamu jadi putri kampus, anak-anak di sini nggak akan ngeremehin kamu lagi. Ya iyalah, udah jadi putri kampus, jadi pacarnya Alvino Adijaya. Paket lengkap. Coba lo lihat, gimana? Laras cocok kan jadi putri kampus? Iyalah, Vin. Cocok banget sih Laras emang. Coba lo sini, lihat. Gimana menurut kalian semua? Laras tuh cocok kan jadi putri kampus? Cocok. Ya udah, mendingan sekarang kalian semua pergi ke kantin, biar gue yang bayar. Serius, Vin? Ya iyalah serius. Udah sana, pergi. Asik, thank you, Vin. Emang pantas sih Laras jadi putri kampus. Iya, Vin, lo bener. Emang Laras paling oke, paling cocok jadi putri kampus. Ya iyalah jelas. Pacar gue. Ya udah, mendingan sekarang kalian semua pergi ke kantin biar gue yang traktir. Ya iyalah udah sana cepet. Thanks, Vino. Vin, ini gue salah denger apa kagak ya? Pak Ujang. ya jelas nggak salah denger lah, Pak. Apa salah dengar? Kapan jadiannya? Si Laras aja belum cerita sama si Lastri. Oh ya? Ya mungkin Larasnya lupa kali. Biasalah kan dia lagi sibuk sama kegiatan putri kampus ya. Mungkin dia lupa kali. Masa sih? Ya iyalah. Yang pasti kan zaman sekarang nih Pak Ujang ya. Orang pacaran itu nggak butuh status. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya tembak-tembakan, yang namanya jadian itu udah basi. Yang penting kita berdua itu saling sayang dan saling melengkapi. Cakep tuh kalau gitu. Gue turut seneng kalau lo emang udah jadian sama si Laras. Yang penting lo berdua bahagia. Makasih ya Pak Ujang. Udah mendingan sekarang gini deh. Pak Ujang pergi ke kantin, Pak Ujang pilih makanan apapun yang Pak Ujang mau, biar saya yang bayar. Wah, masa Pak Ujang disuruh makan di kantin masakan bini Bang Ujang sendiri? Ya emang kenapa, kan makanannya banyak. Udah Pak Ujang pilih aja. Terserah yang mana aja, ntar saya yang bayar. Nah, Pak Ujang mendingan makan di tempat istri Pak Ujang sendiri. Ntar duitnya kan bisa masuk kas negara. Ya Vin. Ini asal lo tahu aja, gue cuman pesen. Semua cewek itu butuh yang namanya kepastian. Jadi langsung lo tembak. Jadi ada kepastiannya itu perempuan. Cuman itu aja pesen gue, ya.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh Dara, kamu ngapain sih mesti terlibat soal Revan segala? Cari masalah aja. Ada aja problem kita. Nggak bisa apa ya, tenang dikit gitu. Dan si Revan ngapain sih pakai muncul segala? Udah bener dia ngilang dari kehidupan Laras. Yon, tumben banget lo pagi-pagi udah nyampe kampus. Semangat banget lo. Ya so, gue semangat hari ini nggak boleh. Ya aneh aja, tumben banget lo semangat. Yang aneh bukan gue, lo tumben datang pagi-pagi. Oh gue sih, ya enggak lah. Gue tuh emang selalu rajin kali. Lo nya aja yang nggak tahu. Tuh muka lo kenapa tegang kayak gitu? Ya, biasa kalau pagi emang muka gue kayak gini. Masa lu lupa sih? Iya juga sih, emang jelek gitu gimana gitu muka lo. Yon, by the way lo ada nggak ide buat gue nembak Laras lagi? Tapi kali ini yang bagus idenya. Jangan kayak buke bunga yang fail waktu itu, aduh, nggak banget. Aduh Vin, gue malas mikir, gue lagi baca buku nih, ya. Gak usah deh. Yon. Ya, iya apa? Lo tuh kenapa sih? Kenapa-napa? Nggak ada apa-apa. Biasanya nih, kalau lo kayak gini lo pasti ngelakuin kesalahan. Ya kan? Udah deh, sekarang lo kasih tahu ke gue. Jangan-jangan Vino mau nanya soal Revan lagi. Apa dia udah tahu? Lo ngelakuin apa? Masih lo ngerasa bersalah kan sama gue? Ngapain gue ngerasa bersalah sama lu? Gue nggak ngelakuin apa-apa. Udahlah Yon, daripada gue denger dari orang lain, mendingan sekarang lo kasih tahu ke gue. Lo ngelakuin apa? Gue nggak ngelakuin apa-apa, Vin. Udah deh, lo ngerasa bersalah banget kan? Cepetan kasih tahu ke gue. Aduh, gue nggak ngelakuin apa-apa. Udah, cepetan. Enggak, gue nggak ngelakuin apa-apa. Kasih tahu. Enggak. Kasih tahu. Enggak. Udah cepetan apaan? Enggak. Yon. Morning, kelas. Morning. Morning. Untung dosen cepet datang. Shh. Gawat nih. Vino pasti gak bakal ngelepasin gue kayak gitu aja. Sakit banget lagi. Kenapa sih? Selalu apa yang gue harapin itu gak sesuai sama apa yang gue dapet. Gak jadi putri kampus. Gak deket sama Vino. Sekarang malah gue dibantuin sama cowok abal-abalannya si Sonya. Lagian tuh anak juga mana lagi, udah tahu gue lagi sakit lama banget. Lama banget sih lo, Za. Iya Bi, sorry. Tadi aku nyari apotek deket-deket sini nggak ada. Adanya lumayan jauh. Nih, obatnya. Kamu olesin di luka kamu yang sakit. Lo nggak peka banget sih jadi cowok? Maksudnya? Ya lo olesin lah ke kaki gue. Hah? Udah tuh kaki gue lagi sakit. Aku yang ngolesin? Iya, udah cepetan deh, Za. Sakit banget ini. Ya. Iya, Bi. Mana kaki kamu yang sakit? Bentar. Kayaknya posisinya nggak enak banget deh. Coba lo majuan. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak. Cepetan. Au! Sakit! Pelan-pelan dong. Sorry, Bi, sakit ya. Pagi-pagi papa kemana ya? Kok udah nggak ada aja pas gue bangun? Jangan-jangan dia ketemuan lagi sama Reza gara-gara denger yang gue omongin semalam.
Enggak. Gue kan lagi berantem sama Reza. Kalau gue telepon duluan, dia pasti ngerasa so dibutuhin deh. Biarin aja deh. Gue diemin aja si Reza. Tapi kalau dia beneran ketemu papa gimana ya? Itu Reza sama Bianca. Ngapain lagi mereka berdua-duaan kayak gitu? Ih, Reza tuh nyebelin banget sih. Udah gue cemasin takutnya ketemu sama bokap gue malah berdua-duaan sama Bianca di sini. Reza ternyata jahat juga ya. Suka tebar pesona gitu sama cewek-cewek. Udah Dara, Laras, sekarang Bianca lagi. Ih. Nih, hari ini tak kasih gratisan es teh manis repilan sepuasnya. Serius nih Mbak? Iyalah, masa bohong. Sepuasnya? Sepuasnya. Wah, asik tuh. Mas Leon, mau tak repilin es teh manis nggak? Gratis loh, nggak usah bayar. Ya cukup. Tuh. Iya cukup. Alah, sombong. Kok sombong sih? Cukup. Ya udah. Yaudah kalau nggak mau. Sini, habiskan. Wih, ada Laras, ada putri kampus kita. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Berdiri dong, berdiri kasih selamat. Ayo, kasih selamat. Putri kampus kita nih. Ayo, udah, duduk aja. Duduk aja, udah. Nanti aja kasih selamatnya ya. Mbak Lastri apa-apaan sih? Heboh banget ya. Papa, belajar jadi publik figur gimana caranya biar kamu nggak malu-malu, biar terasa. Soalnya kan bentar lagi kamu tuh pasti bakalan jadi orang terkenal. Bener banget Mbak Lastri, hati-hati loh, bentar lagi Laras jadi artis. Oh iya ya? Enggak lah, Dara apaan sih? Iya, bentar lagi nih pasti jadi artis. Kalau gitu, aku boleh ndak minta fotonya sama kamu dong? Ya Mbak Dara, fotoin aku dong sama si Laras sebelum jadi terkenal nih. Mbak Lastri, Oh iya bener banget Mbak Lastri. Mendingan foto sekarang deh. Kalau nanti-nanti takutnya Laras tuh udah terkenal banget jadi susah ketemunya. Iya, yaudah kalau gitu boleh pakai handphonenya Mbak Dara ndak? Soalnya kalau pakai handphoneku tuh nanti jelek hasilnya ya. Gimana? Oh iya boleh banget Mbak. Gini Ras. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Nanti kirim ke WA aku ya Mbak Dara ya. Jangan lupa lo. Iya Mbak Lastri, siap. Dara, miss you. Leon apaan sih, ngagetin aja.